berfirman dari Galatia pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan lainnya seorang akan lain mereka. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 1 kita baca sekali bersama-sama, saudara. Ayat 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Saudara, ada banyak mungkin orang ingin bebas dari sesuatu karena memang kebebasan itu adalah sebuah kebutuhan dasar dari orang, saudara. Tetapi ada banyak orang sudah berusaha dan berusaha, mencoba dan mencoba, tidak bisa, saudara. Karena ternyata kebebasan yang hakiki itu tidak mungkin diupayakan dari diri sendiri, saudara. Apalagi masalah kebebasan dari dosa. Setelah Adam jatuh dalam dosa dan seluruh keturunannya terhisap di dalamnya, maka tidak akan ada kesempatan untuk bebas dari dosa itu dari diri Adam dan keturunannya. Itulah sebabnya ada upaya dari Allah. Logikanya kan begitu, saudara. Kalau ada sebuah kebebasan, kemerdekaan, kalau ada upaya lepas dari dosa dari diri manusia itu sendiri, itu nggak perlu Allah harus bertindak, saudara. Nggak perlu Yesus harus turun ke dalam dunia ini. Nggak perlu Yesus harus dipakukan di atas kayu salib, saudara. Tetapi karena Allah tahu bahwa manusia tidak bisa bebas dari dosanya, merdeka dari belenggu dosa dari dirinya sendiri, maka mulai dari Taman Eden dulu, saudara. Ketika sudah jatuh dalam dosa, Allah sudah memprakarsai pembebasan itu lewat Dia harus mengorbankan kambing untuk menutupi aibnya Adam dan Hawa. Saudara-saudara, ciri pertama orang yang sungguh-sungguh merdeka sadar kebebasannya bukan dari dirinya sendiri. Engkau bebas bukan karena engkau ke gereja. Engkau bebas bukan karena engkau orang Kristen. Engkau bebas bukan karena engkau melayani. Engkau bebas bukan karena engkau baca Alkitab. Walaupun yang saya sebut tadi semua itu penting dan harus kita lakukan. Kita harus baca Alkitab, kita harus ke gereja, kita harus melayani. Tapi ingatlah, saudara, orang-orang yang melayani belum tentu dibebaskan oleh Tuhan. Jadi bagaimanakah sikap atau bagaimanakah ciri orang yang sudah dibebaskan? Dia sadar betul dan datang di kaki Tuhan untuk dibebaskan, saudara. Jadi kalau suatu saat kita merasa masih dibelenggu, masih diikat, masih tidak bebas dalam hidup ini, mari datang di kaki Tuhan, saudara. Dan mungkin saudara-saudara kita, keluarga kita belum dibebaskan. Mau bertalu-talukah kita mengingatkan mereka, mau bertalu-talukah kita menasihati mereka. Kalau mereka belum bertekuk lutut di kaki Tuhan, tidak akan ada kebebasan, saudara. Jadi yang perlu kita harus sadari, setiap orang harus datang di kaki Kristus. Karena firman Tuhan berkata, kalau ayat yang pertama itu, saudara, jikalau kita sungguh-sungguh, berarti ada yang nggak sungguh, saudara. Merasa bebas, merasa merdeka. Maka kita lihat nanti kemudian yang kedua dan ketiga, menyalahgunakan kebebasan dan kemerdekaan itu.
Sejauh engkau belum pernah datang secara pribadi di hadapan Tuhan, mengakui dosa-dosamu di hadapannya, nggak akan ada kebebasan. Saudara, waktu kita sudah sering ke gereja, sudah sering baca kitab, sudah jadi pendeta, buktinya ada pendeta banyak sekarang jadi mualaf, saudara. Yang hari-hari Alkitab, ternyata secara pribadi belum pernah datang kepada Tuhan mengaku, Tuhan, aku adalah orang berdosa dan kau telah mati bagiku. Ada dosen saya, saudara, 20 tahun jadi pendeta. Di satu titik dia baru berkata, saya harus bertobat. 20 tahun jadi pendeta, saudara. Berarti belum pernah mengalami sebuah peristiwa di mana dia datang secara pribadi di kaki Tuhan, menyadari bahwa Kristus sudah mati bagi dia. Makanya tidak heran ada banyak perilaku-perilaku yang tidak sejalan dengan kebebasan itu, karena belum secara pribadi datang di hadapan Tuhan untuk Tuhan basuh di dalam darahnya yang kudus, saudara. Gak jaminan Kristen sudah bebas, gak jaminan jadi Kristen sudah merdeka. Enggak, saudara. Mari kita selidiki hati kita, apakah ini sudah kita pernah alami di dalam Tuhan. Itulah yang dimiliki oleh Paulus, kan, saudara. Ketika satu titik tertentu dia boleh berjumpa dengan Tuhan Yesus di jalan yang ke Damsyik, saudara. Disitulah ia boleh menyadari bahwa di sini aku dibebaskan oleh Tuhan. Kalau peristiwa itu belum kita alami, berarti kita hanya ngaku-ngaku merdeka, saudara. Memang saya tidak tahu, hanya karena orang tua saya yang berkata, saya lahir 14 April, saudara. Tapi pernahkah kita menyadari aku sudah lahir baru? Kalau tidak, saudara, kita hanya ngaku-ngaku merdeka, saudara. Harus ada peristiwa itu. Bukan karena aku udah sering ke gereja. Kalau saya ingat, saudara, sebelum saya bertobat itu tahun 1981 di KKN Stephen Kong, saudara, yang ada di Istora. Waktu saya masih ingat. Tapi sudah tahu sebelum itu saya udah, kayaknya saya lebih pendeta dari seorang pendeta, saudara. Dari mulai SMP, saudara, udah ikut PA, ibadahnya rajin. Tapi peristiwa itu belum saya pernah alami, saudara. Judi jalan terus, saya ini padahal ibadahnya lancar, PA-nya lancar. Jadi duitnya dari mana? Ya duit orang tua, saudara. Orang belum kerja, orang SMP kerja dari mana, saudara? Yang paling saya suka begitu main ini. Apa itu namanya? Dan orang lihat saya luar biasa, saudara, ini pendetanya pendeta. Makanya saya lahir main tuh juga. Tuh itu ya Pak Bultom ya. Mabok juga ya. Mabok saya enggak. Saya tengah terlalu. Saya pernah coba sekali langsung pusing saya. Jadi nggak enak. Kalau merokok, ambil. SMP kelas 1 saya udah merokok, saudara. Kelas 1 saya udah merokok. Tapi tahun 81, saudara, saya ikut KKN. Di situ baru saya tahu, dan itu tidak bisa saya lupakan. Harus ada momen dalam hidup kita, saudara, kita melihat perjumpaan secara pribadi. Bukan sekadar aku udah ke gereja, aku udah baca Alkitab, aku udah pelayanan, sabodo kata Tuhan. Apakah engkau sudah memiliki perjumpaan dengan aku secara pribadi? Sungguh-sungguh merdeka bukan karena kita, karena Tuhan, saudara. Makanya kita harus suatu saat merenung, saudara, Tuhan secara pribadi. Dan akan terjadi sesuatu. Karena bukan kita itu masalahnya. Nah, harus didorong-dorong, ayo ke gereja, ayo baca Alkitab.
Saudara, kalau sungguh merdeka, nggak perlu didorong untuk baca Alkitab, saudara. Kenapa? Merdeka. Nah, ada banyak orang Kristen yang baca Alkitab juga susah, minta ampun, saudara. Kenapa? Saya bukannya mempertanyakan apa sungguh merdeka apa enggak. Itulah ciri orang yang merdeka, saudara. Baca Alkitab itu gemar, senang. Saya udah berkali-kali berkata di mimbar ini, saya senang baca Alkitab bukan karena saya merdeka, bukan saudara. Tapi milikilah perjumpaan secara pribadi. Sungguhkah engkau sudah merdeka? Sungguhkah engkau sudah bebas? Bebasnya engkau bukan karena engkau, tetapi karena Tuhan yang bekerja secara pribadi dalam hidupmu, yang telah melakukan sesuatu yang tidak mungkin bisa dunia lakukan termasuk dirimu, untuk mengubah kita, saudara. Kalau enggak, kita hanya seremonial, seperti orang ikut 17-an kemarin, saudara. Semarak sih, dan kita juga akan lakukan itu nanti. Enggak salah, saudara. Tetapi esensi dari kemerdekaan itu sudah punya apa enggak? Maka akan sangat berbeda orang yang sudah merdeka melakukan selebrasi dengan orang yang melakukan selebrasi tapi nggak merdeka. Senangnya sih ada, tapi akan berbeda, saudara. Orang yang selebrasi karena sudah merdeka. Oleh karena itu, saudara, doa saya di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 ini, kan biasanya ada perenungan, kan? Merenungkanlah, apakah saya sudah sungguh-sungguh merdeka? Saya sungguh merdeka hanya kalau saya datang secara pribadi berkata kepada Tuhan, Tuhan, ampuni saya, bebaskan saya, merdekakan saya dari dosa. Karena gak mungkin saya usahakan sendiri, gak mungkin saya upayakan sendiri. Hanya lewat kematianmu di atas kayu salib yang berkata, sudah selesai. Maka akan terlihat itu nanti, saudara, dalam perjalanan kita kemudian. Berantem sih berantem, Pak, saudara, tapi berantem dalam kebebasan. Mengerti arti berantem dalam kebebasan, saudara? Bukan tidak ada masalah setelah merdeka, ada. Tetapi ada sesuatu nilai tambah, nilai lebih dari orang sudah merdeka. Ketika ada perselisihan, ada masalah, tidak didiamkan, tidak menjadi lebih besar. Ya kan, yang besar dikecilkan, yang kecil diselesaikan, saudara. Nah, buktinya ada banyak negeri merdeka sampai apa? Sampai ada selesainya, saudara. Di mana kebebasannya? Kalau begitu, bukan berarti tidak ada persoalan, ada di rumah tangga kita juga ada. Ini ada sering kali kan berantem. Bukan berarti tidak berantem, saudara. Tapi ada penyelesaiannya. Itulah orang yang bebas, merdeka. Saya merdeka untuk apa? Untuk melakukan sesuatu yang baik tentunya. Doa saya tidak hari di siapapun kita, saudara. Kita sudah sungguh-sungguh merdeka bukan karena kita ke gereja, tapi kita sudah sungguh-sungguh merdeka karena kita sudah berlutut di kaki Tuhan dan berkata, Tuhan, selamatkan aku. Kalau bukan karena Engkau, aku binasa, aku neraka, termasuk aku adalah pendeta ini. Bahwa ada banyak orang, bukannya saya menghakimi, saudara, ada banyak pendeta juga masuk neraka. Kenapa? Kenapa seorang masuk neraka coba? Ini bermisalnya. Kenapa orang masuk neraka? Pak David, ya dalam kita ketemu 2 minggu ya. Pak David kira-kira nggak apa-apa, nggak ada salah benar. Kenapa orang masuk neraka, Pak David? Karena nggak taat, Pak. Nggak taat, oke. Atau kata pada yang lain. Kenapa orang tak masuk neraka? Karena masih berbuat dosa. Berbuat dosa. Saya yakin sih saya masuk surga. Yakin saya kan, saya sudah percaya Yesus. Tapi saya masih berbuat dosa itu, Ibu. Aduh. Mungkin dari perjalanan ke rumah ke sini saya berbuat dosa. Kenapa? Nyari orang kan. Tapi saya nyari nggak ya? Aku lah nyari kan. Dosa nggak itu? Dosa kan? Loh, kok saya masuk surga? Jadi kenapa orang masuk neraka, saudara? Ibu Megi, Ibu bukan nyanyi kan?
Ibu ngomong, soalnya ibu ngomong sama nyanyi sama soalnya. Ibu mikir, kenapa orang masuk neraka? Nggak percaya Yesus Bapak Ibu, bukan karena berdosa, bukan. Apakah kita nggak berdosa nih? Masuk surga semua ini? Loh, pendosa kok masuk surga? Pendosa yang percaya. Jadi orang masuk neraka Bapak Ibu bukan karena dia berdosa. Masuk surga bukan karena tidak berdosa. Masuk neraka karena nggak percaya Yesus. Itu berarti kalau suatu saat kita Kristen masuk neraka, Kristen yang nggak percaya Yesus, ironis banget sudah. Percaya Yesus itu sadar betul Tuhan, Engkau telah mati bagiku, Engkau telah menebus aku, dan itu secara pribadi sudah. Bukan dicoki, bukan. Dicoki itu berarti karena ibu saya Kristen, dia percaya Yesus, otomatis saya Kristen. Tidak, saudara. Salah pribadi. Gak ada kata terlambat, saudara. Saya tidak meragukan keimanan saudara. Tidak. Jadi kalau saya ingatkan Bapak Ibu sekarang, bukan meragukan keimanan Bapak Ibu, bukan. Kalau sudah puji Tuhan, haleluya, Anda sudah dibebaskan sungguh-sungguh oleh Tuhan. Tetapi kalau tidak, inilah waktu Bapak Ibu untuk tidak melewatkannya. Sebab kemerdekaan yang sungguh hanya ada ketika kita datang secara pribadi di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, bebaskanlah, merdekakanlah. Itulah ciri kebebasan yang sesungguhnya. Jangan sekarang aku tuh punya persekutuan, sekarang aku telah bebas, sekarang aku telah bebas, nyanyi doang saudara. Keluar dari persekutuan berantem, sikit-sikitan. Itu bukan bebas, bukan karena nyanyi. Orang merdeka akan nyanyi dan merdeka saudara. Jangan dibalik-balik. Orang yang merdeka akan menyanyi merdeka, orang yang menyanyi merdeka belum tentu merdeka. Yang kedua saudara, ciri orang yang sungguh-sungguh bebas itu apa? Ayat 1 bagian B. Karena itu, itulah alasan kalau sungguh saya sudah bebas oleh Kristus. Karena sudah dibebaskan oleh Kristus. Yang kedua, berdirilah teguh, berjuanglah di dalam keyakinan itu. Perjuangkanlah kemerdekaanmu, bukan hidup seenaknya, saudara. Ada kan orang Kristen begitu. Aku sudah ditebus, tapi berbuat dosa lagi. Aku sudah merdeka, tapi bikin belenggu lagi. Itu bukan merdeka di dalam Kristus, saudara. Orang yang merdeka di dalam Kristus, dia perjuangkan kemerdekaannya. Dia berusaha untuk hidup dalam kebebasan itu. Dia berdiri teguh di dalam keyakinan akan kebebasan itu. Bukan lagi sebaliknya, saudara. Ciri kedua orang yang sungguh-sungguh merdeka adalah dia berjuang di dalam kemerdekaan yang Tuhan beri. Makanya selama sehingga saya berkata, bacalah Alkitab, memang tak mudah saudara. Beribadahlah yang sungguh. Kalau kita sungguh merdeka tapi beribadah juga Senin Kemis, bagaimana kalau puasa saudara ibadahnya Senin Kemis apalagi puasa? Pernah puasa nggak saudara? Berjuang. Kadang-kadang kan heran saya lihat orang Islam itu kalau dengar orang Kristen puasa kaget. Kristen puasa gitu kan? Sebelum mereka puasa itu puasa saudara. Lebih banyak puasanya kita dari puasa mereka. Mereka puasa kan cuma 30 hari, berarti kita 52 hari. Berapa sih? Setahun itu berapa minggu? 52 hari saudara. Dan itu bisa 52 hari kali 2. Jadi kenapa orang heran mendengar kita puasa? Karena puasa
itu masalahnya. Ya udahlah, Yesus sudah mati, selesai. Berjuang saudara. Kalau engkau sudah sungguh merdeka, kalau sungguh hidupmu sudah berdaulat saudara, perjuangkan kemerdekaanmu. Jangan ke gereja aja susah gitu kan saudara. Apalagi baca Alkitab. Memang tak mudah, namanya juga berjuang. Arti berjuang itu penuh upaya, penuh usaha. Itu arti berjuang. Jangan lagi kamu mau lagi dikarenakan perhambaan. Jangan pikir perhambaan itu orang menekan kita. Enggak, malas itu juga perhambaan saudara. Malas baca Alkitab, malas berdoa, malas ke gereja, itu juga perhambaan. Jangan dipikir ngerokok, minuman keras, putau, bukan hanya itu. Malas melakukan sesuatu yang memang tuntutan dari kemerdekaan dan kebebasan itu juga perhambaan. Nah, kalau betul-betul kita sudah merdeka seperti yang pertama tadi, kita pun akan berjuang untuk tidak lagi malas seperti sebelum dimerdekakan. Baca Alkitab pun menjadi senang, ibadah pun dinanti-nanti. Hari Sabtu mulai pusing, kita sudah nunggu besok ibadah lah. Itu kadang-kadang sudah besok pelayanan lagi, pelayanan salah. Kalau itu yang terjadi berarti kita belum merdeka sudah. Bangun pagi ya lu harus baca Alkitab. Saudaraku, mungkin buat bahasa ini kurang enak didengar, tetapi mumpung di hari kemerdekaan saya harus katakan sudah. Mari selidiki diri kita, termasuk saya. Apakah saya sungguh-sungguh sudah merdeka? Kalau sungguh maka akan senang lakukan sesuatu yang sesuai dengan kemerdekaan itu. Termasuk di dalamnya memuji Tuhan secara merdeka. Memang harus ada WL di sini. Angkat tangan, kita angkat tangan. Tepuk tangan. Nggak salah sih saudara, tapi ada sesuatu yang mengalir saudara. Oleh karena sungguh hidup dalam kemerdekaanku, saya merdeka bebas, angkat tangan walaupun tidak disuruh angkat tangan. Kadang-kadang kita malu, kadang-kadang kita nggak peduli ada angkat tangan apa enggak dari kebebasan. Bisa juga saudara dari kebebasan ada budi. Tapi itu ada juga kebebasan juga. Bukan karena Anda alergi tepuk tangan. Bebas dalam arti Tuhan, aku sungguh mau lakukan ini untuk Tuhan. Kadang-kadang kita mikir lakukan sesuatu untuk Tuhan, saudara. Hitung-hitungan lakukan sesuatu untuk Tuhan. Bukan soal duit, karena kan kalau saya bilang hitung-hitungan, kita langsung berpikir uang, saudara. Bukan saudara. Apa yang bisa kita lakukan yang sungguh sudah mencerminkan kebebasanku, kemerdekaanku dari dosa? Tentu tidak dosa lagi kan? Tentu tidak menjadi perhambaan lagi kan? Tentu sesuatu yang sejalan dengan maunya Tuhan. Maunya Tuhan apa? Ya ibadah. Maunya Tuhan apa? Ya baca Alkitab. Maunya Tuhan apa? Ya melayani. Saudara, saya mau katakan kepada kita, hidup bergereja kita bukan hanya datang hari ini, tapi puncaknya dalam melayani. Nanti kita akan lihat yang ketiga. Tapi jangan dipikir melayani itu identik dengan gereja. Enggak Bapak Ibu. Jadi, waduh, saya nggak bisa mimpin pujian, saya nggak bisa jadi koordinator, saya nggak bisa jadi majelis. Bukan itu. Memang itu adalah salah satu juga bentuk pelayanan. Tapi jangan karena kita nggak bisa ke sana lalu berkata, saya nggak bisa melayani. Enggak. Kalau Anda belum melayani, ingatlah Anda belum sampai di tujuan Allah sebagai orang Kristen, seorang yang sudah dibebaskan. Harus pada saya harus melayani, tentu dari kebebasan sudah. Apa kita lakukan nanti kita lihat yang ketiga. Tetapi yang kedua ini, lakukanlah sesuatu secara sungguh-sungguh. Apa yang engkau lakukan sebagai orang yang sudah merdeka? Datang ibadah dan sungguh, berdoa dan sungguh, baca Alkitab yang sungguh. Jangan ala kadarnya saudara, atau terpaksa. Awal-awal terpaksa apa saudara untuk
memecut kita. Tapi jangan apa-apa terpaksa, saudara. Lalu yang ketiga, saudara, apa ciri orang yang sudah dimerdekakan? Ayat 13 ini sudah, makanya saya katakan tadi, kalau kita belum sampai di sana, kita belum orang Kristen yang sungguh merdeka. 13, kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Orang yang hidup bebas tanpa kontrol adalah orang yang tidak bebas, saudara. Ingat ini, garis bawah ini, saudara. Orang yang bebas tanpa terkontrol itu bukan orang bebas. Jangan dipikir saya bebas melakukan apa saja. Itu bukan orang bebas, saudara. Bukan. Karena firman Tuhan berkata, memang kamu dipanggil untuk bebas, tapi jangan pakai kebebasan itu untuk melakukan semaumu, sekehendakmu, termasuk hidup dalam dosa. Hati-hati, saudara. Jangan-jangan kita belum merdeka ini kalau seenaknya lakukan apa saja menurut kata hati kita. Orang yang bebas adalah orang dari kebebasannya menjadikan hidupnya bermanfaat bagi orang. Karena dikatakan di sini ayat yang ke-13 itu, melainkan ada kontras di sana. Jangan berpikir aku bebas untuk bebas melakukan apa yang menjadi keinginan hatiku, tetapi bebas untuk berdampak bagi orang lain, bebas untuk menjadi berkat bagi orang lain. Lewat apa? Melayani, saudara. Inilah puncak panggilan hidup kita, melayani Tuhan. Tuhan itu kan gak kelihatan. Jangan pernah visualisasi Tuhan, saudara. Tapi inilah figur-figur Tuhan yang bisa kita terapkan sebagai bentuk pelayanan kita. Apa yang bisa kita lakukan supaya hidupku bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan itu hanya bisa bagi kita punya kasih, katanya. Dikatakan juga oleh kasih. Luar biasa, saudara. Kalau kita dipenuhi kasih, maka tidak ada yang tidak mungkin, saudara, sekalipun banyak masalah. Kalau kita melihat masalahnya, waduh, gak akan mungkin saling melayani, saudara. Enggak. Tetapi kalau dipenuhi kasih, masalah boleh ada, tetapi kasih lebih besar dari masalah yang ada. Karena kasih menutupi pelanggaran, katanya kan. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Jadi kasih itu bisa mengatasi persoalan sebenarnya. Tapi masalahnya kita tidak dipenuhi kasih, makanya adalah ego, saudara. Justru karena saya bebas, makanya saya bisa melakukan ini, melakukan itu. Keliru, saudara. Ciri orang yang sungguh-sungguh bebas adalah tidak mempergunakan kebebasan itu untuk dirinya sendiri, apalagi untuk hidup dalam dosa. Hati-hati loh, saudara. Terkadang kita tahu kebenaran bukan untuk taat pada Tuhan, tahu kebenaran untuk hidup dalam dosa. Nggak tahu tuh si itu dapat itu apa? Nggak tahu dia belajar dari mana. Dia bilang kayak dalam doa juga. Terima kasih, mana Sio? Oh, terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengampuni kami dosa kami kemarin, dosa kami hari ini, dan dosa kami di masa datang. Berarti sebelum kita berbuat dosa, Allah sudah ampuni. Oleh karena itu, tolong lanjutkan. Wah, bagus saya. Kata sisi membaca buku kemarin. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengampuni dosa kami kemarin, dosa kami hari ini, dan dosa kami yang akan datang. Berarti Tuhan sudah mengampuni dosaku sebelum aku berdosa. Karena dosaku yang akan datang, kan? Berarti kalau orang menyalahkan kali ini bisa berkata begini, berarti yang sudah berbuat dosa saja hari ini. Karena apa? Karena Tuhan sudah mengampuni sebelum dosa itu terjadi. Hati-hati, saudara.
mudah-mudahan saya tidak berpikir seperti itu. Memang betul, Yesus mati sekali untuk selamanya. Jadi pengampunan itu di kayu salib, loh, saudara. Dan Yesus mengampuni dosa sebelum salib, dosa sementara salib, dosa sesudah salib. Nggak mungkin. Ampuni, oh, saudara, ampuni. Itu mah kebakaran itu, saudara. Sekali untuk selamanya. Jadi sebelum kita berbuat dosa, Allah sudah ampuni. Kenapa Allah ampuni? Karena suatu saat titik tertentu kita minta ampun. Nggak tahu tuh kapan itu. Tapi orang menyalahgunakannya. Karena itu Bapak Ibu, berbuat dosa lah. Karena toh juga Tuhan akan ampun. Hati-hati Bapak. Bukan begitu pemahamannya. Tapi kenapa dosaku kemarin diampuni, dosaku hari diampuni, dosa benar? Itu menjadi jaminan bagi kita. Bukan untuk berbuat dosa, bukan. Jaminan bahwa Tuhan mengampuni aku. Kapanpun aku berbuat salah, kalau aku minta ampun, bukan untuk sengaja melakukan dosa. Itu dikatakan oleh Paulus ini. Kamu sungguh-sungguh mendekat jaga hitam, jangan pakai kesempatan untuk berbuat dosa. Ini ciri yang ketika orang sungguh-sungguh merdeka, saudara, tidak menyalahgunakan hak apa itu ya, green card-nya itu untuk seenaknya hidup dalam dosa. Justru akan hati-hati. Yesus telah mati bagiku, Ia telah berkorban bagiku. Aku akan berusaha dengan pertolongannya untuk tidak berbuat dosa, jatuh dalam dosa. Terima kasih Tuhan, Engkau mati bagiku dan mengampuni aku. Aku datang dengan tulus datang untuk minta ampun. Makanya setiap minggu kita minta ampun di sini, saudara. Tapi jangan bilang ya, berbuat dosa aja sekarang. Toh hari Minggu ada pengampunan dosa. Itu buktinya kita tidak sungguh-sungguh merdeka, saudara. Orang sungguh-sungguh merdeka tahu, aku dibebaskan untuk tidak berbuat dosa. Itu kan yang kata oleh Rasul Yohanes kan, 1 Yohanes pasal 1 ayat 2. Kutuliskan ini kepadamu. Tolong buka 1 Yohanes supaya nggak salah. 1 Yohanes pasal 1 ayat 2 atau 2 1 Yohanes pasal 2 ayat 1. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1. Nah, benar. 1 Yohanes 2 pasal 1. Coba cek mungkin semua. Mana? Hal-hal ini kutuliskan benar. Hal-hal apa itu? Hal-hal yang di atas sudah. Supaya kamu jangan berbuat dosa. Itu Bapak Ibu. Aku tuliskan kepadamu bahwa kau sungguh-sungguh sudah merdeka, bebas, ditebus, diampuni, supaya kamu tidak berbuat dosa. Tapi koma, saudara, luar biasa Alkitab kita. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang perantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Tapi jangan dibanding Bapak Ibu. Kita mempunyai seorang perantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Karena itu berbuat dosa lah. Enggak Bapak Ibu. Walaupun ada perantara, walaupun sudah bebas, walaupun sudah merdeka, kutuliskan ini kepadamu, jangan berbuat dosa. Namun, ketika kita sudah berusaha untuk tidak berbuat dosa, kita jatuh dalam dosa, jangan minum baygon. Ada perantara, ada Yesus Kristus yang siap mengampuni kalau kita datang dengan tulus hati di hadapan. Jangan seperti yang mualaf itu, saudara. Yesusku telanjang katanya. Malu aku punya Tuhan yang telanjang. Dia nggak tahu karena dosanya lah makanya Yesus telanjang. Dia malu melihat Tuhannya telanjang di pampang di atas kayu salib. Padahal dia nggak sadar karena dosanya lah Tuhannya itu terpampang tanpa pakaian di kayu salib, saudara.
ciri ini kita miliki dalam hidup kita sebagai orang sudah merdeka. Aku tidak mau menyalahgunakan kemerdekaan itu, tapi aku berusaha untuk tidak jatuh dalam dosa, tetapi melayani, saudara. Lakukanlah sesuatu yang berdampak pada orang. Tidak harus majelis Bapak Ibu, enggak. Tapi jangan cuma duduk di sini, datang berapa duduk lagi dan saya senang Bapak Ibu datang pada setiap minggu di sini, senang saya. Tapi berbuatlah sesuatu. Apa yang Bapak bisa berbuat? Apakah mendoakan orang atau memperhatikan orang? Apa saja, saudara. Untuk merekrut majelis sudah tertutup, sudah full, udah full. Tapi orang yang melayani masih dibutuhkan banyak, sudah. Makanya saya seringkali, walaupun minggu bercanda saya, kalau ada pendeta baru saya berkata sama kamu, waduh, tambah saingan lagi nih, bercanda sih. Karena ada banyak orang hari ini, saudara. Saya pun akan itu, mudah-mudahan panggilan, saudara. Penjahat jadi pendeta, preman jadi pendeta, anak terminal jadi pendeta, yang jahat-jahat ini jadi pendeta. Bagus sih. Tapi yang di terminal saya lagi mikirin, saudara, harus menjadi pendeta. Jadi mulai itu tidak harus menjadi pendeta. Bukan berarti nggak suka Bapak Ibu jadi pendeta. Nah, enggak, bukan. Jadi jangan tunggu jadi pendeta, karena pendeta juga nggak melakukan apa-apa hari ini. Hati-hati, saudara. Tapi lakukanlah sesuatu di dalam kasih. Tanyalah Tuhan, apa sih yang bisa saya lakukan untuk orang lain? Sebagai baktiku untuk melayani Tuhan. Tuhan akan kasih tahu. Tidak harus jadi majelis, tidak harus jadi penata lain. Banyak hal yang bisa kita lakukan di gereja ini, saudara, dan juga di luar gereja ini. Mungkin di gereja ini nggak apa-apa juga, tetapi hidup kita menjadi hidup yang berdampak. Makanya puji Tuhan kemarin kita sudah laksanakan bakti kesehatan itu, saudara. Tidak harus di gereja, saudara, dimanapun kita, di pekerjaan kita kah, di kantor, di jalan, di tetangga. Adakah orang tahu bahwa kita adalah orang yang sudah dibebaskan oleh Tuhan? Jadi ciri orang sudah sungguh-sungguh dibebaskanlah kebebasannya datangnya dari Tuhan, bukan dari dirinya sendiri. Kebebasannya membuat dia berjuang di jalan kebebasan itu, saudara, bukan di jalan hidupnya sendiri. Dan kebebasan itu bukan disalahgunakan, tapi dimanfaatkan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Mudah-mudahan kalau seperti itu kita miliki, termasuk saya khotbah ini, saudara. Jangan cuma saya bisa khotbah aja, tetapi hidupku juga mencerminkan 3 hal tadi. Nanti kita berdoa.